Siap. Beri salam. Ya, selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Sebelum memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Apakah dari kalian ada yang bisa memimpin doa? Oke, silakan di depannya. Kita berdoa agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ya, apakah di antara kalian ada yang sakit? Ada yang tidak masuk? Oke, ibu absen dulu ya. Evin cek. Hadir Bu. Salome. Hadir Bu. Alvila. Hadir Bu. Marcel. Hadir. Intan. Hadir. Arni. Hadir. Oke, semua sudah hadir. Sebelum kita memulai pelajaran atau aktivitas, kalau kita melakukan ice breaking. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Luar biasa. Apakah tujuan daripada pemberian materi ini? Tujuannya adalah di atas kalian sudah lihat. Itu akan baca ya. Setelah mengamati video permasalahan, peserta didik dapat merumuskan manfaat dari penggunaan gadget. Kemudian yang kedua, setelah mengamati video permasalahan, peserta didik dapat menyimpulkan dampak negatif penggunaan gadget. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati video permasalahan, peserta didik dapat membuat rencana penggunaan gadget dengan bijaksana. Di dalam pembelajaran ini, Ibu menggunakan metode atau teknik yaitu problem based learning. Problem based learning atau PBL adalah pembelajaran berbasis masalah, yaitu suatu metode yang mengenalkan peserta didik pada suatu kasus yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibahas. Kemudian peserta didik akan diminta untuk mencari solusi dan menyelesaikan masalah atau kasus tersebut. Ibu sudah membentuk kelompok yang sudah Ibu bagi di WA group ya. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang dan setiap kelompok memiliki ketua kelompok. Ketua kelompok beserta anggota kelompok berdiskusi tentang video permasalahan yang Ibu tampilkan. Setelah itu, kalian akan berdiskusi dan hasil daripada diskusi itu kalian presentasikan di depan kelas. Apa kalian sudah siap? Siap Bu. Oke. Di dalam pembelajaran ini kita akan lalui selama 40 menit atau 1 jam pelajaran. Ya, sudah siap? Siap Bu. Apa videonya sudah tampil? Sudah. Apa suaranya sudah terdengar? Oke, anak-anak, kalian sudah menonton? Ya, sudah menonton. Sekarang tugas kalian adalah berdiskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing. Oke, Ibu akan memberikan waktu 5 sampai 8 menit. Silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai? Oke. Sudah siap? Ya, kelompok 1 silakan maju. Saya akan menjelaskan hasil dari tugas kelompok 1. Manfaat dari gadget yaitu sebagai alat bantu hitung contoh seperti kalkulator, sebagai kamus elektronik, sebagai media pengambilan foto atau gambar, perekaman audio, dan sebagai pembuatan video pembelajaran. Sebagai alat pencari informasi seperti Google, sebagai alat penyimpan file atau berkas penting seperti Google Drive. Sekian dari hasil presentasi kami. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dampak negatif dari penggunaan gadget. 1. Dapat menyebabkan mata sakit. 2.
dapat mengganggu waktu tidur atau istirahat. 3. Dapat menyebabkan sakit kepala. 4. Dapat menyebabkan kecelakaan. 5. Dapat menyebabkan kegemukan atau obesitas. 6. Dapat menyebabkan ketergantungan pada gadget. Saya dari kelompok 3 akan mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Tips penggunaan gadget adalah tips penggunaan gadget dengan bijaksana. 1. Membuat aturan dalam penggunaannya. Yang kedua, membuat batasan pemakaian gadget. Yang ketiga, konsekuen terhadap apa yang direncanakan. Yang keempat, membasi penggunaan wifi atau paket data seluler. Oke, setelah kalian presentasi, Ibu akan menampilkan slide di depan untuk mencocokkan hasil kerja kalian dengan materi yang Ibu tampilkan. Ya. Ini tentang kebijakan sekolah kita. Ya, coba salah satu bisa membaca. Silakan. Kebijakan sekolah tentang penggunaan gadget atau HP. Sosialisasi pada guru, siswa, dan orang tua siswa tentang pentingnya pendampingan dalam penggunaan gadget atau HP. Siswa dibolehkan membawa gadget atau HP ke sekolah, tetapi harus dikumpulkan ataupun dititipkan untuk disimpan guru atau TU adalah keadaan mati atau padam. Gadget atau HP tidak boleh digunakan sebagai media pembelajaran di dalam kelas. Namun, gadget atau HP dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran di luar sekolah. Nah, kemudian jenis-jenis gadget. Ayo, siapa yang bisa membaca? Silakan. Jenis-jenis gadget yaitu 1. Komputer, yang kedua smartphone, yang ketiga PSP, yang keempat iPod atau tablet, yang kelima kamera. Kemudian untuk manfaat gadget sendiri, siapa yang bisa membaca? Silakan. Manfaat gadget atau HP untuk pembelajaran. Alat bantu hitung, kamus bahasa elektronik, pengambilan gambar, video atau audio, alat pencari informasi melalui aplikasi Google, alat pengatur jadwal, buku saku, Google Drive. Guru dapat memberikan tugas melalui WA, Google Home, atau lain-lain. Nah, kemudian dampak negatif daripada penggunaan gadget yang berlebihan. Siapa yang bisa membaca? Saya Silakan. dampak negatif dari penggunaan gadget yang berlebihan. 1. Penggunaan di dalam kelas bisa menjadi sumber percentekan bagi siswa satu dengan siswa yang lain. 2. Siswa dapat mengakses informasi online agar dapat menyontek saat ujian. 3. Siswa akan leluasa membuka situs yang dilarang ataupun bermain game online dan offline. Ya, itu ya dampak negatifnya ya. Kalian sudah membaca semua? Nah, lalu dampak negatif lainnya? Dampak negatif lainnya, masalah penglihatan, gangguan pola tidur, sakit kepala, risiko kecelakaan. Kemudian lanjutannya, siapa yang bisa membaca? Silakan. Lanjutan, risiko obesitas dan ketergantungan atau sedikit. Ya, lalu bagaimana tips untuk penggunaan gadget dengan bijaksana? Ayo, siapa yang bisa membaca? Oh, silakan Agni. Tips penggunaan gadget dengan bijaksana. Tulis peraturan, batasi penggunaan gadget, konsekuen, batasi penggunaan wifi atau paket data. Ya, dari semua yang sudah Ibu paparkan di sini dan kalian juga lihat di dalam slide, apa kalian sudah mengerti bagaimana penggunaan gadget dengan baik?
Ya, Guru. Ya, kalau kalian sudah mengerti, otomatis kalian sudah bisa merencanakan bagaimana cara menggunakan HP dengan bijaksana atau dengan baik ya. Nah, dari semuanya ini, apakah kalian bisa menyimpulkan tentang pelajaran atau materi kita hari ini? Bisa. Coba salah satu orang maju ke depan untuk membaca hasil kesimpulan daripada materi kita hari ini. Siapa? Oh, silakan. Salome. Ya, dengarkan ya. Selamat siang. Selamat siang. Saya akan membacakan kesimpulan materi. Gadget adalah alat elektronik yang memiliki fungsi praktis dan mudah digunakan. Gadget seperti pisau bermata dua yang bisa membawa dampak positif dan negatif bagi penggunaannya. Ada berbagai macam gadget yang berfungsinya dengan perkembangan teknologi yang terdapat pada gadget. Pada masa ke masa begitu menakjubkan, dari bentuk yang sederhana sampai tercipta bentuk yang luar biasa. Ya, gadget itu terbentuk dari bentuk yang sederhana sampai yang luar biasa bentuknya. Dulu mungkin gadgetnya sebesar ini, sekarang ya jadi tipis ya, seperti yang kalian pegang atau seperti yang kalian punya. Begitu ya. Itu adalah kesimpulan dari materi kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri, Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja di dalam Google Drive. Nanti akan Ibu share melalui WA group ya. Nah, lalu kemudian kalian bisa mengerjakannya di rumah. Ya, lalu kemudian untuk materi berikutnya Ibu akan masuk pada jam dan hari yang sama minggu depan ya. Untuk minggu ini kita materinya tentang kebijaksanaan menggunakan gadget ya. Nah, nanti untuk minggu depan kita memasuki materi yang lain lagi ya. Nah, begitu. Sebelum Ibu selesai pembelajaran atau memberikan layanan, apakah kalian ingin bertanya atau ada sesuatu yang masih kurang jelas? Iya, jelas. Jelas? Jelas. Oh. Kalau sudah jelas semuanya, kita akan akhiri layanan ini dengan berdoa. Salah satu bisa memimpin doa untuk doa penutup. Siapa? Teman-teman, tadi kita telah belajar. Maju dulu di depan, boleh? Teman-teman, tadi kita telah menerima materi. Mari kita dalam bersikap doa. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berdiri siap. Beri salam. Assalamualaikum.